dan roda 2 dari Eropa terkenal dengan mogenya, sebut saja Ducati atau Aprilia. Produk mereka yang masuk ke Indonesia identik dengan motor sport firing atau naked sport. Tapi ada satu brand yang mencoba melawan arus dengan memasukkan motor matic ke pasar Indonesia, yaitu Italjet. Italjet adalah brand asal Italia yang spesialisasi motor skuter ekstrim. Berbeda dengan Vespa yang identik dengan skuter elegan. Italjet bukan motor yang diciptakan untuk semua orang. Begitu motor ini muncul di jalanan Indonesia, satu hal langsung terasa jelas. Italjet tidak pernah berniat untuk terlihat biasa. Desainnya ekstrim cenderung ora umum. Rangkanya tampil terbuka khas ngaberstrondol, memberi kesan seakan motor ini memamerkan rangka dan mesinnya. Lalu tampilannya seolah menantang pakem skuter modern yang selama ini kita kenal. Inilah skuter Italia yang tidak ingin bersembunyi di balik kata praktis, tetapi justru berdiri sebagai simbol gaya, karakter, dan keberanian. Di tengah dominasi skuter Jepang yang fokus pada efisiensi dan kenyamanan, Italjet Dragster datang membawa pendekatan yang berbeda. Motor ini lebih mirip karya seni yang diberi roda dibandingkan sekedar alat transportasi. Rangka tubular yang terekspos, lekukan bodi yang agresif, dan suspensi depan yang unik membuat siapapun yang melihatnya langsung sadar ini bukan skuter biasa. Sebenarnya di pasar global, Dragster 250 tidak pernah dibuat. Varian 250cc ini dibuat khusus untuk pasar Indonesia. Pada awalnya, Dragster hanya dipasarkan dalam versi 125cc dan 200cc. Namun konsumen Indonesia merasa kapasitas tersebut nanggung banget. Karena itulah dibuatlah versi tengah-tengahnya, yaitu 250cc. Selain itu, jika langsung memasukkan versi 300cc, motor tersebut akan dikenakan pajak barang mewah sehingga kurang ideal untuk pasar Indonesia. Tapi kalau kalian sultan dan pengen varian yang lebih tinggi seperti Italjet Dragster 700 Twin, saya rasa itu bukanlah hal yang sulit. Lalu Italjet Dragster 250cc memiliki 3 varian, yaitu versi standar, versi Malusi Edition, dan versi Gresini Edition. Tidak ada perbedaan spesifikasi mesin atau performa. Yang membedakan hanya spare part premium yang digunakan dan livery spesial. Di bagian sektor mesin, Italjet Dragster 250 dibekali mesin 1 silinder berkapasitas 250cc dengan konfigurasi DOHC 4 katup dan pendingin cairan. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga sekitar 22,3 horsepower dan torsi di kisaran 21 Nm. Angka ini jelas jauh di atas skuter 250cc pada umumnya. Dan motor ini terasa signifikan saat diajak berakselerasi. Tarikan bawah hingga menengah terasa padat, sementara putaran atasnya tetap bertenaga dan agresif. Dragster 250 menggunakan transmisi CVT yang membuatnya praktis digunakan sehari-hari. Namun rasa berkendaranya sama sekali tidak terasa seperti skuter biasa. Salah satu ciri paling ikonik dari Italjet Dragster adalah suspensi depannya yang unik. Italjet Dragster menggunakan sistem independent steering system dengan model single arm. Sistem ini memisahkan fungsi kemudi dan peredaman, sehingga bagian depan motor terasa sangat stabil saat menikung dan tetap presisi saat pengereman keras. Lalu saat motor diajak menikung cepat, rasa yang muncul lebih mendekati motor sport naked dibandingkan skuter. Lalu suspensi belakangnya menggunakan monoshock dengan peredam hidrolik yang dapat diatur. Setelannya terasa kaku dan padat. Namun justru disitulah letak karakter Dragster 250 terasa hidup. Motor ini memberi rasa percaya diri tinggi saat dipacu, terutama di kecepatan menengah hingga tinggi. Sektor pengereman menjadi salah satu highlight utama. Dragster 250 sudah dilengkapi rem cakram depan belakang dengan sistem ABS serta kaliper Brembo. Daya cengkram yang kuat, modulasi pengereman tajam, dan memberi rasa aman yang sangat tinggi. Ukuran roda yang digunakan tetap tidak lazim. Velg depan berukuran 12 inci dan belakang 13 inci, dibalut ban lebar dari merek Pirelli.
Kombinasi ini membuat Dragster 250 terlihat sangat kekar dan agresif, sekaligus memberikan grip luar biasa saat menikung. Dengan bobot sekitar 140 kg, motor ini masih terasa sangat lincah. Masuk ke bagian pencahayaan, Italjet Dragster 250 sudah dilengkapi sistem pencahayaan modern dengan lampu depan full LED proyektor yang menghasilkan sorot cahaya tajam dan fokus, sangat membantu visibilitas malam hari, dan lampu belakang menggunakan LED, tampil lebih tajam dan futuristik, memperkuat kesan agresif dari keseluruhan desainnya. Panel instrumen digital menampilkan berbagai informasi penting seperti kecepatan, indikator bahan bakar, dan trip meter. Pada bagian ini terasa biasa aja, tidak terlalu istimewa. Namun sayangnya motor ini belum menggunakan keyless. Tapi saya rasa maling pun berpikir dua kali untuk mencuri motor ini, karena tampilannya yang ora umum dan sangat mudah dikenali di jalanan. Lalu berbicara soal harga, Italjet Dragster 250 dipasarkan di Indonesia dengan kisaran harga sekitar Rp149.500.000 hingga Rp162 juta, tergantung varian dan edisinya. Harga ini jelas bukan untuk semua orang. Namun jika dilihat apa yang ditawarkan, mulai dari desain yang unik khas Italia, teknologi canggih, performa skuter 250cc hingga kelangkaannya, Dragster 250 berada di kelasnya sendiri. Di jalanan, Dragster 250 selalu menjadi pusat perhatian. Banyak orang menoleh dan mengira kalau motor ini adalah hasil modifikasi ekstrim atau motor custom mahal. Padahal, semuanya masih standar pabrik. Inilah kekuatan desain Italjet. Motor ini berbicara tanpa perlu suara keras. Italjet Dragster 250 bukan motor untuk semua orang, dan memang tidak pernah dimaksudkan demikian. Motor ini diciptakan untuk mereka yang menginginkan skuter dengan rasa motorsport, yang melihat kendaraan sebagai ekspresi karakter bukan sekedar alat transportasi. Dan di tengah arus skuter yang semakin seragam, Italjet Dragster 250 hadir sebagai simbol perlawanan, bahwa skuter juga bisa liar, berkarakter, dan penuh emosi. Jadi gimana nih menurut kalian? Dengan harga yang lumayan mahal, apakah kalian akan membeli motor dengan desain ekstrim ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten selanjutnya.